Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Subhan Ramadan dari kelas IT 4803 dengan NIM 103032430027. Baik, kali ini saya akan mengerjakan video, membuat video terkait tugas Subcel O3. Baik, langsung saja. Oke, baik. Untuk soal pertama, yaitu berdasarkan grafik fx berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? Yang pertama yaitu ketika x-nya min 1. Oke, baik sebelumnya, syarat terjadinya kontinu adalah limit dari arah kiri dan limit dari arah kanan nilainya sama. Baik, karena kita tidak memiliki fungsi fx-nya, maka kita dapat melihat langsung dari grafik yang tertera. Oke, karena pada grafik X ketika min 1, dia terjadi, kalau dilihat dari limit dari arah kiri dan kanan, nilainya yaitu berbeda sehingga mengakibatkan grafiknya yaitu tidak terhubung. Maka karena ini bertentangan dengan syarat kontinuitas, maka ketika X min 1 tidak terjadi kontinu. Baik, untuk selanjutnya itu syarat diferensiabel, yaitu terjadinya kontinuitas dan grafiknya tidak ada sudut tajam dan lain-lainnya. Oke, karena tidak pada soal A ketika X sama dengan min 1 tidak terjadi kontinu, maka maka X sama dengan min 1 juga tidak terjadinya diferensial. Baik, selanjutnya yaitu ketika X sama dengan 0. Baik, dapat kita lihat bahwa ketika X sama dengan 0, limit dari arah kiri dan kanannya yaitu bernilai sama sehingga grafiknya terhubung. Maka ketika X sama dengan 0, maka terjadinya kontinuitas. Namun, pada grafik X sama dengan 0 ini terjadinya adanya sudut tajam dan juga garis vertikal, sehingga menyebabkan ketika X sama dengan 0 tidak terjadinya differentiable. Oke, baik. Lanjut ke soal yang C, yaitu ketika X sama dengan 1,5. Oke, dilihat dari X sama dengan 1,5, yaitu daerah sini. Dan itu nilai limit dari arah kiri maupun dari arah kanannya bernilai sama sehingga grafiknya terhubung, maka ketika X sama dengan 1,5 terjadinya kontinuitas. Lalu, karena pada grafik satu pada grafik di titik 1,5 ini diferensial tidak terjadinya sudut tajam maupun tidak adanya garis vertikal dan juga tidak terjadi diskontinu, maka di titik 1,5 terjadinya diferensial. Baik, selanjutnya untuk soal D, yaitu ketika X sama dengan 2, karena limit ketika X sama dengan 2, limit dari arah kiri dan juga dari arah kanan nilainya berbeda sehingga dia grafiknya tidak saling berhubung, maka tidak terjadinya kontinuitas. Nah, karena tidak terjadinya kontinuitas, maka otomatis dia tidak terjadinya differentiable. Oke, baik. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi x tambah 2, maka tentukanlah yang A, yaitu turunan fungsi dari fx. Baik, untuk turunan fungsi dari fx yaitu tiganya turun ke depan, lalu x pangkat 3 dikurangi 1, maka x min 2 sehingga menjadi x pangkat 2, lalu x pangkat 1 ini dikalikan ke depannya yaitu dikalikan 3, maka hasilnya 3. Dan ketika X pangkat 1 dikurangi 1, maka 0 sehingga X-nya hilang. Sehingga turunan fungsi dari fx yaitu 3x pangkat 2 dikurangi 3. Lalu, kemiringan garis singgung di titik 1,0. Baik, kita diberikan titik
X-nya yaitu satu dan titik Y, sehingga kita bisa substitusikan nilai X-nya itu ke persamaan dari turunan fungsi yang tadi, yaitu sehingga 3 dikalikan 1 kuadrat dikurangi 3, maka kemiringan garis singgung di titik 1,0 yaitu hasilnya 0. Baik, selanjutnya soal yang C yaitu persamaan garis singgung di titik 1,0. Kita sudah dapat tadi di kemiringan garis singgung itu bisa kita katakan sebagai M atau gradien. Lalu kita dapat dari soal nilai X1-nya yaitu 1 dan Y1-nya itu 0. Maka kita gunakan rumus yaitu garis singgung. Kita gunakan rumus garis singgung yaitu Y dikurangi Y min 1 sama dengan M kalikan X min X1. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang kita sudah dapat tadi. Sehingga Y dikurangi 0 sama dengan 0 dikalikan X min 1. Maka hasil atau nilai dari persamaan garis singgung yaitu Y sama dengan 0. Oke, selanjutnya yaitu soal yang D. Persamaan garis normal di titik 1,0. Baik, kita gunakan rumus dari kemiringan garis normal yaitu sama dengan min 1 per M atau gradien. Lalu kita substitusikan nilai M-nya tadi yaitu 0. Maka hasilnya yaitu tidak terdefinisi. Nah, sehingga karena tidak terdefinisi ini menyebabkan garis normal akan berubah menjadi garis vertikal. Nah, karena melalui titik X sama dengan 1, maka garis normal vertikalnya adalah X sama dengan 1. Sehingga persamaan garis normalnya yaitu X sama dengan 1. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 3. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan Fx sama dengan 1/3 dikalikan X pangkat 3 dikurangi 1/2 dikalikan X pangkat 2 dikurangi 2X tambah 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. Yaitu yang pertama, kapan benda tersebut bergerak naik? Oke, bergerak naik di sini dapat dikatakan monoton naik. Baik, untuk mencari monoton naik, kita harus mencari turunan pertama dari fungsi tersebut. Yaitu turunan pertama dari fungsi 1/3 dikalikan X pangkat 3 dikurangi 1/2 dikalikan X pangkat 2 dikurangi 2X tambah 1, yaitu X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Lalu kita pecahkan sehingga kita dapat nilai X-nya yaitu min 1 dan juga min 2. Lalu untuk menentukan monoton naik dan monoton turun, kita harus uji titik tersebut. Dan kita dapatkan uji titiknya seperti ini, yaitu dari uji titik di sini kita dapat lihat bahwa monoton naik terjadi ketika min tak hingga sampai min 1, yaitu karena sampai min 1 ini hasilnya positif. Sehingga ini menandakan bahwa terjadinya monoton naik. Lalu dan pada rentang 2 hingga sampai tak hingga, yaitu sama kayak tadi karena 2 ke atas atau lebih dari 2 itu terjadinya positif, maka terjadinya monoton naik. Oke, lalu soal yang B, kapan benda tersebut bergerak turun? Bergerak turun bisa dikatakan juga sebagai monoton turun. Nah, kalau monoton turun, kita lihat dari uji titik tadi, yaitu ketika tandanya negatif atau minus. Nah, sehingga dari uji titik tersebut kita dapat katakan bahwa monoton turun terjadi pada dari min 1 hingga 2. Baik, selanjutnya yang C, kapan lintasan benda tersebut cekung ke atas? Baik, untuk menentukan kecekungan pada suatu fungsi, kita harus memerlukan yaitu turunan keduanya. Baik, turunan kedua dari fungsi tersebut yaitu kita dapat kita dapatkan 2x min 1. Baik,
pertama-tama kita uji yaitu ketika fx-nya turunan keduanya yaitu nol, maka kita dapatkan nilai x-nya yaitu 1/2. Sehingga kita dapat nilai atau titik atau lintasan cekung ke atas yaitu dari 1/2 hingga tak hingga. Karena cekung ke atas itu terjadi ketika nilai turunan kedua lebih besar daripada nol. Baik, selanjutnya, kapan lintasan benda tersebut cekung ke bawah? Nah, sebaliknya, kalau cekung ke bawah, yaitu nilai fx-nya tadi kurang dari nol. Sehingga dapat kita katakan bahwa cekung ke bawah yaitu mulai dari minus tak hingga sampai 1/2. Oke, baik. Soal selanjutnya, yaitu soal terakhir. Tentukan pada titik mana benda tersebut belok. Baik, karena kecekungannya terjadi pada titik 1 x sama dengan 1/2, maka bisa kita katakan juga nilai x sama dengan 1/2 yaitu sebagai titik belok. Baik, pertama-tama kita tentukan dulu koordinat dari titik belok tersebut. Karena kita dapatkan x sama dengan 1/2, kita substitusikan ke fungsi yang awalnya tadi, yaitu 1/3 dikalikan x pangkat 3 dikurangi 1/2 dikalikan x pangkat 2 dikurangi 2 dikali x tambah 1. Kita substitusikan nilai x-nya 1/2 sehingga kita dapatkan titik beloknya di minus 1/2. Sehingga koordinat lengkap dari titik beloknya adalah 1/2 hingga 1/2 dan minus 1/12. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.